Oke, Kak Ben, kemarin kan sempat rame juga tentang Shena pakai kerudung itu awal mulanya seperti apa? Mas Ben mungkin boleh ceritain? Sebenarnya gimana? Sebenarnya udah beberapa bulan terakhir kan. Kemarin juga waktu aku posting di IG ku juga Shena udah mulai pakai kerudung. Tapi kayaknya kemarin muncul di video Daniel terus semua orang senang terus pada ngobrol. Kebanjiran WA gue. Iya benar. Yang gue nggak bisa balas satu-satu, teman-teman media juga minta maaf dulu karena gue lagi kerja juga. Tapi basically sih sebenarnya gue nggak mau terlalu ya emang tuh perjalanan dia kan sebagai muslim, terus dia ngerasa perlu menggunakan hijab, dan ya dia cerita tentang awalnya karena di sekolah tentang warna rambutnya dan lain-lain. Tapi ya udah, bahkan aku sendiri nggak nanyain dia, ngebahas, aku nggak mau gimana ngomongnya. Apresiasi, senang banget, bahkan aku nggak perlu munculin di publik bahwa aku betapa bangganya aku sama dia gitu. Cuman jadi kan umur masih 10 tahun nih, mau beranjak 11 tahun. Yang aku perlu persiapkan ya saat sekarang semua orang senang, tapi kan dia masih 10 tahun nih, di tengah-tengah kan kita nggak tahu dia tiba-tiba ya berubah pikiran, atau mungkin nanti dia gimana, ngerasa gue belum siap atau gimana. Harapannya kalau nanti tidak sesuai dengan harapan yang orang, takutnya dia dapat komentar yang kurang baik. Jadi aku nggak mau terlalu bilangnya membesar-besarkan lah. Ya emang itu udah bagian dia sebagai muslim. Berarti istilahnya awal mulanya dari sekolah ya, baru sharing ke Enggak sih, dia tiba-tiba suatu hari dia mau bilang aku mau pakai hijab kok. Ya udah aku oke. Gitu. Dia mulai ke sekolah, terus mulai keluar rumah ya, pokoknya kalau ada lain mahram dia mulai pakai kerudung. Dan kebetulan di rumah kan aku ada kantor, ada karyawan juga yang bukan mahramnya, dia udah mulai pakai kerudung. Buat aku tuh bagus gitu. Terus aku juga pernah posting dia kalau di foto udah mulai nggak mau terlalu kelihatan mukanya ya. Kok gue bangga, malah seneng gitu. Dia nggak mau terlalu seneng. Nah mungkin melihat Shena yang mungkin umurnya masih 10 tapi kayak dia tuh sangat dewasa dalam menanggapi sesuatu tuh kayak gimana sih Kak? Apa ya, mungkin kita terbiasa menjadikan dia dari usia dini untuk berkomunikasi seperti bukan seumuran kita. Gue lagi bingung gue mencari kata-kata yang tepat. Berkomunikasi selayaknya manusia dewasa lah gitu. Kita nggak baby talk, kita nggak nganggap dia anak kecil, kita biarkan dia berpendapat. Mungkin karena dia terbiasa seperti itu, jadi ya dia menjadi dirinya dia yang sekarang. Mas Ben sempat bertanya nggak, maksudnya alasan Shena untuk awal mulanya untuk berhijab, sempat bertanya atau ya udah atau langsung mensupport? Karena mungkin dia di lingkungan, di sore kan setelah sekolah dia ada kegiatan pengajian kan. Ya teman-temannya menggunakan hijab, lingkungannya dia ada Ines, ada neneknya, ada teman-temannya di pengajian, di sekolah juga dia udah terbiasa dengan menggunakan hijab gitu. Jadi buat dia bukan suatu hal yang baru kan. Ya dia mungkin ngerasa ya gue nanti tumbuh besar ya gue mesti menutup rambut gue. Habis itu aku pernah nanya sih, kamu merasa cantik gak pakai jilbab? Cantik. Oh ya udah, aku udah, itu jawaban yang cukup sih. Dia senang dengan dirinya sendiri. Mas Ben, banyak publik juga banyak yang suka dengan gaya parenting kan dari dirimu. Untuk Shena seperti apa sih? Mana ya? Komunikasi sih, berusaha ngobrol sama dia, berusaha memberikan contoh. Kita orang tua yang ada di sekitar dia menyayangin dia. Terus apapun masalah yang ada kita selesaikan dengan cara komunikasi, dan dia jadi terbiasa melihat orang-orang di sekitarnya berkomunikasi dengan baik ya, sehingga dia juga ngerasa dicintain dan juga punya cara komunikasi yang baik. Itu sih yang kita selalu usaha. Tapi kan namanya anak beranjak remaja, kita belajar terus kan. Nah, itu dia yang sekarang aku nggak bisa bilang. Semua orang bilang wah bagus, iya tapi gue juga masih belajar nih anak, masih panjang perjalanannya. Jadi aku ya masih banyak harus belajar lah. Tapi Shena sendiri awalnya kena hijab itu karena ditegur oleh guru, benar gak sih Mas Ben? Itu ceritanya begitu kan? Shena Ditegurnya, makanya sebenarnya pas di ceritanya itu kan nonton video fullnya di Daniel, mungkin dia bisa cerita. Makanya anak gue takut, yang gue khawatirkan adalah pada saat orang suka kita gampang menerima, tapi pada saat orang berbeda pendapat dan tidak suka, orang memberikan komentar. Nah gue sekarang harus mempersiapkan dia, wah kamu udah makin beranjak dewasa, kamu mendapatkan perhatian publik. Nah perhatian itu bisa perhatian yang baik, bisa juga omongan yang kurang baik. Nah gue harus nyiapin, misalkan nanti ada yang gak kurang baik, ya udah itu bukan suatu hal yang menjadikan kita harus berubah karena pendapat orang lain. Itu sih sebenarnya. Mas Ben tadi kan sempat izin ke Mas Ben juga, sama sempat sharing juga ke Mama Ines juga kan, maksudnya Mah aku mau berhijab nih, langsung ada komunikasi mungkin. Iya pokoknya suatu hari dia tiba-tiba
dia beberapa kali kan acara dia pakai hijab, terus tiba-tiba satu hari dia mau setiap hari dia menggunakan kerudung gitu. Ya udah, oke, kita cuma gitu doang. Jadi kita kan, wah bagus sekali. Terus tiba-tiba besoknya dia, aku nggak mau lagi ya. Wah kamu kurang bagus, kayak kasihan. Jadi kita, oh oke, kalau dia nanti tiba-tiba berubah lagi, kita biarkan dia memutuskan sesuatu hal buat dirinya sendiri dan tanggung jawab dia sendiri. Mas Ben, dengan Sena berhijab nih, mungkin sudah ada koleksi hijab tersendiri atau permintaan dari Sena untuk minta dibelikan baju muslimah atau seperti apa? Enggak sih, dia salah satu yang malah aku senang banget, dia nggak terlalu repot. Dia seneng mix and match apa segala macam, tapi dia bukannya aku harus banyak, harus yang motif gini. Buat dia apa yang ada dia suka. Kadang dia suka warna hitam, kadang dia suka warna merah. Dia punya seleranya sendiri. Kita kadang-kadang nggak cocok juga. Nah, tapi ya kita udah terbiasa untuk tidak mencampuri apapun yang menurut dia bagus buat dirinya. Nah, mungkin juga banyak netizen yang apresiasi dengan Kak Ben yang terus walaupun sekarang sudah juga berkeluarga dan sangat support dengan Kak Marsyanda gitu. Melihatnya seperti apa Kak? Banyak yang apresiasi gitu. Iya, itu yang kita berusaha untuk lakukan supaya memberikan contoh bahwa apapun yang terjadi di orang tuanya, ya komunikasi itu satu hal yang paling penting. Beda pendapat pasti ada, karena kita mungkin beda rumah apa segala macam. Tapi buat dia, dua orang bisa berkomunikasi, apalagi ada antara dua keluarga bisa berkomunikasi dengan baik, ya membuat dia nanti juga bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan lebih baik. Terus Sena sempat ngasih statement kalau next time atau untuk kedepannya pengen jadi artis. Mungkin dari Mas Ben supportnya seperti apa? Jiwa seni kan, artis itu kan seniman. Ya dia emang udah mulai kelihatan jiwa seninya dia. Ya, sekarang ada sosmed, ada TikTok, dia bikin video ini dia ngedit sendiri. Yang aku lihat, wah bukan berapa likesnya, bukan apa, tapi dia storytellingnya bagus. Dia suka nulis juga, dia suka lukis. Itu kan jiwa seni kan. Gak apa, kita dorong terus supaya semakin bagus. Nulisnya yang aku akan coba asah. Dia nulisnya bagus banget. Writing cerita, creating cerita, suka banget. Tapi sempat diungkapkan nggak sih cita-citanya pengen jadi apa gitu? Atau tanya ganti-ganti namanya sih tumbuh kan. Dulu pengen jadi apa, sekarang tiba-tiba pengen jadi apa. Ya kita lihat nanti. Tapi kayaknya jiwa seninya ada, entah nanti jadi arsitek mungkin, jadi penulis mungkin, jadi aktris juga atau apa, kita nggak tahu kan. Kalau cara mengatur kekompakan untuk merawat Sena sendiri, dirimu dengan Mas Sanda seperti apa sih Mas Ben? Mungkin contohnya mungkin dalam seminggu dengan Mas Ben atau sekarang lebih available waktunya atau seperti apa? Kalau kita kerja kadang waktu kita kan di pekerjaan kita kan waktu kadang-kadang kita nggak bisa pastikan kan. Tapi seminimum kita punya waktu, kita jaga attachment gitu, kedekatan sama dia. Intinya sekarang semakin dia pra-remaja nih, kan dia semakin punya banyak teman, dia sudah punya dunia sendiri. Tapi kalau ada apa-apa, trustnya dia sama orang tua itu ada. Jadi kalau ada apa-apa dia ceritanya sama orang tua pertama kali, entah apapun itu ya, misalnya tentang suatu hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, supaya pada saat nanti dia mengalami sesuatu yang dia datangi kita, bukan dia datang orang lain. Karena kita harus bimbing dia terus daripada kita protektif. Jangan ini. Kita pernah juga melakukan ini. Kayaknya kita nggak bisa anak sekarang gitu. Ya udah, kita dampingin terus aja. Terus tadi Mas Ben bilang banyak yang teman-teman yang WA nih, banyak yang salut tentang rating. Itu seperti apa responnya? Teman-teman media pada ngajakin wawancara, aku bingung. Dari pagi udah. Aku bingung menjawabnya. Gak bisa, karena kegiatan kita kan muter-muter, pindah-pindah, syuting juga pindah-pindah, jadi gue nggak bisa balas satu-satu gitu aja sih. Ya namanya itu kan bagian dari pekerjaan ya. Ya udah mau bilang apa. Tapi kalau Mas Ben sendiri sekarang lebih banyak ketemu Sena dalam seminggu, lebih banyak ketemu dalam seminggu atau setiap? Kan kita ada waktu kan, saya sekolah weekday di rumah karena banyak kegiatan di rumah. Kalau weekend main sama Caca. Insya Allah sih nggak kurang-kurang waktu ya. Ada 3 waktu nih kayak gini, pulang ketemu, nemenin dia di rumah. Kadang sejam nemenin dia nonton, kadang di kamarnya dia lagi di kamar ngelukis, kita datang ngobrol sebentar, dia cerita ini cerita itu gitu. Kadang sekarang udah pegang, walaupun handphone kita batasi tapi ada waktu-waktunya, jamnya dia pegang handphone karena kita tahu jam berapa, kita WA lagi apa, dikirim-kirim video gitu. Ya pokoknya itulah komunikasi kan, jaga, jadi kita tahu terus dia udah sampai mana nih, pola pikir apa yang dia suka. Oke? Cukup. Thank you.